minat terhadap mobil ini sebenarnya meningkat. Tetapi sepertinya daya beli sedang lemah-lemahnya. Kalau Bapak lihat saat ini di lapangan sebagai CEO, seperti apa Pak? Kalau saya lihat ya, kondisi otomotif memang banyak tantangannya. Pertama kali ya dari tadi daya belinya kelihatannya agak menurun. Kedua dari industri pembiayaan. Industri pembiayaan juga sedang lebih ketat, selektif dalam menyalurkan pinjaman. Karena ada kenaikan NPL. Ya kalau kita lihat NPL di industri leasing kan meningkat cukup signifikan di tahun ini. Ya, ada ketiga mobil listrik. Ada masuknya mobil listrik kan membuat beberapa pembeli mobil itu jadi wait and see. Apakah saya beli mobil listrik atau mobil combustion? Nah itu juga ada pengaruh juga. Ya, jadi wait and see sambil membaca apakah industri mobil listrik ini akan sustainable atau tidak gitu. Ya, jadi itu ada pengaruh juga. Tapi kan sebenarnya kalau kita berbicara mobil listrik ini we are going that gitu kan. Semua industri sebenarnya nggak cuma mobil. Apakah sebenarnya orang masih menerka-nerka apakah kita sebenarnya akan menuju ke EV atau semua serba elektrik atau gimana Bapak melihatnya? Apa yang membuat masyarakat ini masih ragu kalau kita tuh sebenarnya memang udah menuju ke semua hal yang serba green kok Pak? Ya kalau kita tanya ya rata-rata yang keberatan dalam membeli EV, kendala utama pertama kali mereka masih khawatir dengan harga jual kembali, harga bekas. Karena harga mobil di Indonesia ini cukup mahal untuk income per kapita Indonesia. Jadi sebelum beli biasanya mikir dulu jualnya bagaimana. Itu satu. Kedua ekosistemnya. Infrastruktur untuk charging dan lain-lain bagaimana? Sudah siap atau belum ya? Itu. Jadi ada dua aspek paling utama sih yang membuat pengennya beli mobil listrik tapi masih tunggu dulu nih gimana harga bekasnya bagus nggak ya? Kedua perkembangan charging dan teknologinya bagaimana ya? Kalau yang Bapak lihat saat ini memang permintaan akan mobil bekas seperti apa Pak? Sampai dengan hari ini ya Pak ya? Kalau kami justru dengan kondisi di mobil barunya agak mungkin nunggu wait and see dan karena harga mobil baru kan naiknya cukup naik terus kan. Nah jadi di sisi mobil bekasnya kami justru tumbuh signifikan di tahun ini. Ada rencana nggak Pak untuk ekspansi atau pertambahan showroom memenuhi permintaan? Ya kami terus nambah, saat ini kami masih ada 3 showroom yang sedang dalam proses konstruksi. Jadi tahun ini saja kami dari tahun Maret tahun lalu baru ada 1 showroom yang flagship store kami. Saat ini sudah ada 16. Total 16? Ya dalam 19 bulan ya kita buka 16, nah dan 3 dalam tahap konstruksi. Oke, dan ini kan artinya kenaikan harga mendorong akhirnya para konsumen ini untuk memilih mobil-mobil bekas. Nah bagaimana akhirnya perusahaan memanfaatkan tren ini untuk bisa memperluas pangsa pasar Pak? Pertama tadi ekspansi geografis, ya kami buka jaringan lebih banyak. Kedua kami juga mengembangkan ekosistem yang lebih lengkap. Ya kami ada baru launching Moto Gadai, kami juga baru launching juga kartalog.id, website untuk membuat salah satu kendala orang beli dan jual mobil bekas kan menentukan harga beli dan harga jualnya berapa pantasnya. Itu untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat, kami melaunching kartalog.id. Jadi masyarakat bisa ngecek nih harga mobil bekas itu pasaran seperti apa. Kebetulan kami kan ada bisnis terbesar di bidang mobil bekas. Setahun kami menjual mobil dan motor bekas lebih dari 100.000 unit. Nah ini kami ada data harganya. Selain itu kami punya teknologi untuk dari data market juga kami pelajari. Nantinya kalau misalkan PPN naik betul-betul ya Pak ya di tahun 2025 jadi 12%, apakah ini kira-kira akan berdampak juga ke usaha mobil bekas Pak? Kemungkinan mungkin ada dampak karena daya beli kan turun ya. Tapi untungnya PPN mobil bekas itu nggak 12%, tapi 1,2% nanti. Jadi naiknya hanya 0,1, malah mungkin dapat benefit ya. Karena mobil baru kan naik PPN-nya dari 11 ke 12. Tapi bekas dari 1,1 ke 1,2. Oh oke, justru akhirnya bisa meningkatkan minat lebih tinggi ke mobil bekas. Ya, karena kenaikannya cuma hanya 0,1. Iya. Ada daya beli yang saat ini dipengaruhi suku bunga. Nah bagaimana Caroline mempermudah konsumen untuk bisa mendapatkan mobil bekas terutama melalui skema cicilan Pak? Ya, karena gini, tadi kelebihan kami karena kami ada ekosistem. Kami Autopay ini bagian dari grup ASA, Adi Sarana Armada.
yang ada perusahaan rental terbesar di Indonesia juga. Ya, jadi kami juga ada supply mobil bekas dari bekas rental, karena mobil bekas rental juga kondisinya bagus-bagus. Karena kalau pemakai kan korporat, ya biasanya dipakai hanya untuk kilometer-kilometer operasional di siang hari. Iya, dekat-dekat aja. Gitu. Itu kondisi mobil bagus-bagus dan perawatannya sangat kami jaga. Nah, itu satu supply. Kedua dari bisnis lelang kami. Kami bisnis lelang, dan dengan showroom kami yang luas, ini banyak customer kan, tidak semua orang kepikir beli mobil bekas, tapi hampir semua yang punya mobil harus menjual mobil bekas kan. Ya, Kak Roland membantu di situ juga. Oke. Kira-kira skema cicilan seperti apa Pak yang paling banyak diminati saat ini? Apalagi dengan kondisi daya beli lemah saat ini Pak. Nah, dengan kondisi seperti sekarang memang kebanyakan yang cicilannya lebih kecil tapi memang down payment-nya agak besar. Kenapa? Karena leasing lebih selektif dalam memberikan pinjaman. Ya, jadi banyak kan memang jumlah down payment-nya dinaikin oleh leasing untuk jaga-jaga dalam situasi ekonomi tidak jelas saat ini. Oke, justru malah DP-nya besar-besar. Berarti berarti dapat dilihat sebenarnya masyarakat tuh punya dana simpanan yang cukup besar, tetapi tidak menginginkan pengeluaran yang besar ke depannya, begitu ya Pak ya? Oke. Nah, supaya ada opsi kan. Kalau ada uangnya, misalnya ada uang 100 juta, daripada semuanya dipakai untuk beli mobil, lebih baik 20 saja. Sisanya kan untuk jaga-jaga.